Pasar Johar. Pasar Johar merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di kota Semarang. Pasar Johar ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Pasar Johar pernah menjadi pasar terbesar se-Asia Tenggara. Sejarah keberadaan Pasar Johar diawali sekitar tahun 1860. Pada saat itu, lokasi pasar berada di sebelah timur alun-alun kota Semarang yang dipagari deretan pohon johar di tepi jalan. Letaknya berdekatan dengan penjara, sehingga pada waktu itu dijadikan sebagai tempat transit bagi orang-orang yang sedang menjenguk kerabat di penjara. Pada tahun 1931, gedung penjara tua yang ada di dekat Pasar Johar ini dialihfungsikan dalam rangka pendirian pasar sentral untuk mempersatukan fungsi 5 pasar yang telah ada. 5 pasar itu adalah Pasar Johar, Pasar Benteng, Pasar Jumatan, dan Pasar Pekojan. Bangunan Pasar Johar Semarang dirancang oleh seorang insinyur asal Belanda, I.R. Thomas Karsten, pada tahun 1933. Pada tahun 1936, rancangan tersebut diubah dalam rangka peningkatan efisiensi ruang. Saat itu, bangunan Pasar Johar ini dibuat di atas Pasar Johar Lama dan Pasar Pedamaran. Hingga saat ini, Pasar Johar masih menjadi pusat perekonomian dan keramaian di kota Semarang dengan mata rantai perekonomian yang masih berpihak pada rakyat kecil. Bahkan, pasar ini telah menjadi bagian dari dinamika sejarah kota Semarang dari dulu hingga sekarang. Sebelumnya, kondisi pasar yang dibangun pada 1930-an ini oleh arsitek asal Belanda itu sudah usang dan sempat mengalami kebakaran pada 2015 silam. Hingga akhirnya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilakukanlah revitalisasi Pasar Johar Utara dan Tengah dan selesai sejak Desember 2019 silam yang dilaksanakan oleh kontraktor PT. Selanjutnya, dilakukanlah revitalisasi Pasar Johar Selatan yang juga sudah selesai pada Januari 2022 hingga dilakukan peresmian langsung oleh Presiden RI. Kami sekelompok melakukan wawancara kepada beberapa pedagang yang ada di sana mengenai efek relokasi terhadap penjualan mereka sehari-hari. Tujuan kami melakukan wawancara ini adalah untuk mengetahui sejarah dan gambaran umum hingga aktivitas para pedagang ketika melakukan jual beli. Pertama, kira-kira ini ibunya jualan apa saja dan apa yang membuat penjualan ibu itu lebih unggul dari tempat-tempat yang lain, jualan lain? Saya jualnya macam-macam ya. Yang penting ini kering-kering, enggak yang basah. Jadi enggak bekas, kalau udah habis gitu enggak takut bekas busuk, bekas rusak ya. Iya, tempat ya menentukan ya, jualan ramai atau tidak itu ya menentukan. Kebanyakan kalau dari pintu masuk ya, itu pastilah kebanyakan orang kan langsung masuk dari pintu masuk. Ya, ada sarung, sajadah, korden, oleh-oleh haji umroh juga ada. Yang muslim, dewasa, dan anak-anak. Di samping dagangannya lebih murah, ya setannya ya strategis, nggak pinggir juga ya. Kelontong. Kelontong. Kalau soal pelanggan, kita kan sebelum kebakaran, pasca kebakaran, kita sudah punya. Terus untuk tempat ini, itu memang kita tempatnya di sini. Cuma geser kemarin dari sana ke sini. Ini juga barusan. Kita buka di sini baru 1 mingguan kali dagang. Lama tapi nempati baru. Saya dari MAJT ya, dulu waktu direlokasi. Terus kan di sini sudah dibangun, sudah jadi, saya pindah ke sini. Disediakan tempat sama pemerintah. Ya, sama kayak gini. Direlokasi tahun kayaknya, terus pindah baru di sini baru 1 tahun. Berarti ya kita dari awal ya kita mulai dari sedikit. Dari sedikit seperti sekarang ini kita mulai lagi merangkak dari awal. Karena setelah pasca kebakaran mulai lagi model habis, kita merangkak dari awal lagi. Cuma bedanya
Yang dulu kita belum punya ilmu, sekarang kita sudah punya ilmunya. Yang di sininya, di sini ya hampir 4-5 bulan ya, 4-5. Kalau yang dari Di sana sudah lama, 7 tahun, hampir 8 tahun kalau yang di MAJT, yang di relokasi. Di sini yang baru Ya, 1 tahun, Kalau yang di tempat dulu 7 tahun. 7 tahun. Kalau saya jualan di sini sudah 20 tahun. Mempengaruhi kan banyak yang masih berjualan di relokasi juga kan. Jadi ya sini kan pasarnya, jadi kan ada di sana, ada di sini, jadi kan pembeli juga ada yang beli di sana, ada yang beli di sini, karena sudah terbiasa kan. biasa di sana Belanjanya. jadinya susah nyari di sini. Ya alhamdulillah rame juga sih. Kalau untuk langganan-langganan yang dulu-dulu itu apakah bisa mencari ibu di sini? Ya, masih ada kontaknya kan masih. Ya tetap beda. Kita kan mencari pelanggan yang baru. Terus keadaan pasar juga masih seperti ini, belum kembali semula. Kalau di relokasi kan kita cuman numpang ya, tapi kalau di sini kan sudah disediain pemerintah, kita ya paling cuman bayar retribusi aja harian berapa. Karena kan nanti pakai kontrak, pakai juga retribusi tetap, kan punyanya swasta, pasti kan nanti kan banyak pungutan apa macam-macam. Ya, gimana ya, kan ya sudah ada dari sananya sih disuruhnya kan tempatnya dapat bagian di sini gitu. Karena di lokasi kan bukan tempatnya Mbak, di sana kan sewa. Dari dinas perdagangan kan disewakan sementara di sana. Setelah sini jadi kan kembali lagi ke sini. Nah ini karena cikal bakal, jadi istilah awal muawal kita jualan dijual. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin kita tetap kembali ke jual untuk mengembangkan di sini. Gimana ya? Ya begitulah. Ya kita semangat aja, berangkat pagi pulang sore biar tambah pembelinya kan sampai sore gitu, biar tahu dan bukanya sampai sore. Itu aja sih. Ya kalau sekarang itu lebih murah, lebih ada peningkatan karena kita dalam penataan kan juga pengaruh juga, dan harga pun kita sudah mulai bisa bersaing dengan teman. Kesimpulan dari hasil wawancara yang kami peroleh setelah melakukan proses wawancara dengan 5 penjual di pasar Johar, yaitu kita dapat mengetahui keunggulan dari strategis dagangan oleh masing-masing penjual. Kemudian sejarah yang dimiliki oleh masing-masing penjual yang ada di pasar Johar, mulai dari yang awal berjualan yang sudah berpuluhan tahun hingga sekarang. Kemudian proses relokasi setelah terjadinya kebakaran hingga penjual baru yang baru saja berjualan di pasar Johar. Kemudian kita juga dapat menambah informasi bagaimana pengaruh relokasi terhadap penjualan dari masing-masing para pedagang. Alasan dari beberapa penjual menetap dan bertahan untuk berjualan di pasar ini, dan yang paling penting kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan dalam strategi untuk tetap memiliki pendapatan di setiap harinya. Menurut kami semua, pengalaman yang paling menarik setelah melalui proses wawancara tugas kelompok ekonomi di pasar Johar, yaitu kita semua mendapatkan beberapa informasi tentang awal mula pasar Johar setelah pasar Johar mengalami kebakaran dan proses relokasi, sekaligus pengalaman dari para penjual yang mungkin paling mengesankan. Juga kita semua dapat menambah wawasan dan pengalaman yang lebih dalam tentang kegiatan wawancara di beberapa tempat. Dari pengalaman inilah yang menurut kami paling menarik, karena menurut kami dari tugas ekonomi ini yang bertema proyek pasar Semarang, kita semua bukan untuk hanya mengerjakan tugas kelompok yang diberikan, tetapi dari tugas kelompok ini kita dilatih untuk menjadi pribadi yang mandiri, berani, kreatif, saling bersosialisasi, dan bertanggung jawab.